Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Depati Channel. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam. Sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu agar dapat mengikuti kisah-kisah Islami selanjutnya. Nabi Saleh alaihi salam adalah satu dari 25 nabi yang wajib kita imani. Nabi Saleh alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum yang hidup setelah kaum Ad, yaitu kaum Samud. Kaum Samud adalah kaum yang juga menyembah berhala seperti kaum sebelumnya. Mereka hidup dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Rasul-Nya, Nabi Saleh alaihi salam, untuk menyadarkan kaum Samud. Namun, sebagian besar dari kaumnya tetap hidup dalam kekafiran dan tiada hentinya mencaci maki Nabi Saleh alaihi salam. Kisah Nabi Saleh alaihi salam dan kaum Samud dijelaskan dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Seperti surat Al-A'raf 73-79, surat Hud 61-68, surat Al-Hijr 80-84, surat Al-Isra 59, surat Asy-Syura 141-159, surat An-Naml 45-53, surat Fussilat 17-18, surat Al-Qamar 23-32, surat Asy-Syams 11-15, dan surat Ibrahim 8-9. Berikut kisah Nabi Saleh alaihi salam. Kelembutan dakwah Nabi Saleh alaihi salam dikutip dari buku Kisah Para Nabi karangan Ibnu Katsir. Nabi Saleh alaihi salam berdakwah dengan penuh kelembutan. Ia menasihati kaumnya untuk menempati negeri dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah ruah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 146-152 sebagai berikut, yang artinya, adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini, dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang lembut. Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahwa kaum Samud mengerjakan semua itu dengan cerdas, terampil, dan ulet. Oleh sebab itu, diperintahkan untuk menerima nikmat Allah dengan rasa syukur serta mengerjakan amal saleh, beribadah hanya kepadanya, dan tidak menyekutukannya. Nabi Saleh juga memperingatkan untuk tidak menentang Allah dan menyimpang dari ketaatan padanya, karena dampak yang ditimbulkan akan sangat buruk bagi kaum Samud. Dalam menyampaikan ajarannya, Nabi Saleh alaihi salam selalu bersikap lembut. Hal tersebut diungkapkan lewat kata-kata indahnya dan penuh keluasan dalam mengajak kaumnya untuk menuju kebaikan. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Hud ayat 63 yang artinya, Saleh berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya, maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian." Namun, setelah Nabi Saleh alaihi salam menasihati dengan kelembutan, kaum Samud membalasnya dengan menganggap Nabi Saleh alaihi salam sebagai orang yang terkena sihir. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syura 153 yang artinya, "Sesungguhnya, kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang terkena sihir." Mukjizat unta betina lahir dari batu besar. Pada suatu hari, ketika Nabi Saleh alaihi salam mendatangi kaum Samud untuk mengajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kaum Samud menantang Nabi Saleh alaihi salam untuk bisa mengeluarkan unta dari sebuah batu besar. Barulah setelah itu mereka akan beriman terhadap Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam lalu bergegas menuju tempat ibadahnya lalu menunaikan sholat. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan permintaan kaum Samud. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Saleh alaihi salam. Batu besar itu lalu terbelah dan muncullah seekor unta betina persis sesuai permintaan kaum Samud.
Akan tetapi, sebagian besar dari mereka mengingkari janjinya dan tetap berada dalam kekafiran. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra 59, yang artinya, dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu, sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud menganiaya unta betina adalah mengingkari janji dan tidak mengikuti kebenaran dengan adanya mukjizat tersebut. Datangnya azab bagi kaum Samud. Dikisahkan pada suatu ketika, salah seorang dari kaum Samud mencoba membunuh unta yang digunakan sebagai jalan dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Hingga unta tersebut tidak berdaya dan turunlah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 80-84 yang artinya, dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul, dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi, maka tak dapat menolong mereka, apa yang telah mereka usahakan. Itu tadi kisah Nabi Soleh alaihi salam beserta kaum yang mendustakannya. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.